jalankan. D plus minnya. Oh, mungkin belum dipanggil ya. D plus minnya. Assalamualaikum. Halo Sobat OSL. Jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist ngoding SPK alias Sistem Pendukung Keputusan. Di video kali ini, Bang Rajo akan melanjutkan membuat program dari metode TOPSIS yang merupakan kepanjangan dari teknik for others reference by similarity to ideal solution. Pada video sebelumnya, Bang Rajo telah menampilkan kriteria, bobot, dan atribut, dan juga telah menampilkan data alternatif dan data yang sudah ternormalisasi. Selanjutnya, kita akan membuat yang bagian keempat ini ya, yang bagian keempat ini. Oke, kita akan membuat bagian keempat, yaitu perkalian antara data ternormalisasi dengan bobot. Jadi data ternormalisasi dikalikan dengan bobot ya. Oke, kita akan lihat dulu. Oke, ini kita akan tampilkan dulu bobotnya ya. Bobotnya, oke, kita akan tampilkan dulu bobotnya. Nah, sebelumnya kita akan buat dulu bobot fungsi untuk membuat bobotnya ya. Mengekstrak bobot dari data yang sudah kita punya. Ini kan bobotnya ini ya, 5, 4. Ini kita ambil aja dari atribut harusnya. Ada atribut nggak? Atribut pembagian normalisasi. Atribut belum ada juga ya. Oke, berarti kita udah buat aja berarti public function bobot. Kemudian buat this bobot. Baik. Kemudian dia adalah for each dari this kriteria S array plus this bobot sorry, this bobot ya, karena dia ke satu ya. Oke, ini udah. Sekarang berarti tinggal kita panggil bobotnya di sini. Bobot. Kemudian kita tampilkan di bagian data alternatif yang sudah ternormalisasi. Nah, kita tampilkan di sini ya. Ini berarti kita tampilkan di sini. Ini nomor berarti nggak ada. Kita call span aja. Call span 2. Jadi kita ganti TH ya, sorry. TH, kita ganti TH ini juga. Ini berarti bobot. Oke, ini bobotnya sampai 4 aja ya. Ini berarti kita ganti dengan topsis bobot. Oke, kita refresh. Kita lihat datanya. Oke, bobot 543. Oke. Selanjutnya kita akan kalikan ya. Kita akan kalikan setiap bobotnya dengan ini. Dengan data yang sudah ternormalisasi ya. Jadi 5 kali 0,74, 5 kali 0,37, 5 kali 0,56 ya. Kita hitung. Bikin lagi. Misalkan kita bikin function namanya public function
normal, misalkan normal dikali bobot gitu ya, kalau seperti itu. Kemudian kita bikin dulu bahwa dis nor kali bobot sama dengan array. Oke. Kemudian kita ngambil dari data normalisasi ya, for each dari data yang sudah ternormalisasi, normalisasi ya, misalkan n gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan bobot ya, ini untuk copy aja lah, lumayan juga nulis segini ya, kita kali-kalikan, kita copy aja. Ini pakai bobot ya, bobot. Kemudian rumusnya adalah dimana n $i+1 ya, seperti biasa ya, $i+1 ini. Kemudian kita kalikan dengan bobotnya, kita kalikan dengan ini. Oke, tapi dia ke i gitu kan. Oke, kemudian setelah itu kita push, kita masukkan ke array push dis nor kali bobot oke, koma yang dimasukin adalah n, ya betul, ada koma ya. Oke, sip, udah. Berarti kita tinggal tampilin ya, kita tampilkan sama dengan ini berarti. Alternatif mana? Nah, ini pembagi. Nah, ini ya, ini sama ini, kita copy, kita hapus. Tapi ini kita pakai data yang norm kali bobot gitu kan. Ini misalkan MB lah, ini berarti kita rubah ya. B. Oke, sip, udah. Berarti ini kita kasih 4 ya, 4. Judulnya apa ya, judulnya di ininya nggak ada ya, normalisasi kali bobot aja ya. Ini oke, copyin aja nih. Oke, 4. Kalau yang ketiga berarti ini ya, harusnya. Oke ya, ini nggak pakai normalisasi. Oke, nah udah siap, kita coba ya, tampilin. Oke, kita lihat lagi kenapa nggak ada norms bobot. Kita lihat datanya apa ya, norm bobot. Oke, belum dipanggil ya, dipanggil. Oke, udah, kita refresh. Oke, udah ya, 3,7. Kita lihat hasilnya dengan sebelumnya.
Oke, ini kali ini 37186279. 37182785 ya. Oke, sama ya. Jadi ini kalikan antara ini bobot dengan kriteria dikalikan dengan yang sudah alternatif yang sudah ternormalisasi ya. Kalikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan max I dan ini ya. Jadi tapi ini ada ketentuannya nih. Kalau dia benefit, maka max Y-nya itu adalah yang paling besar. Tapi kalau dia cost, maka max Y-nya itu adalah yang paling kecil ya. Ini ketentuannya di sini. Jadi kalau di sini yang paling kecil yang dipilih adalah yang 1,3, ini yang cost, sama yang 0,78. Nah, kalau yang min, dia kalau dia benefit, maka yang Y min-nya itu yang paling kecil. Tapi kalau dia yang cost, maka diambil yang paling besar ya. Ini gimana cara kita mendapatkan nilai-nilai ini? Pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu max dan min untuk setiap ini ya. Tentukan dulu max dan min. Oke, kita max dan min itu penentuannya ada di contoh SAW ya, ini kita copy aja ini. Oke, kita copy ya. Copy. Di sini kita copy. Oke, ini max min, cuman dia bukan pakai alternatif tapi pakai yang nombox ini ya. Ini kita pakai nombox. Oke, ini apa? Kita ganti NB deh. Biar semuanya NB. NB, 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 NB. NB, oke. NB. Nah, udah ya. Kita panggil dulu. Oke, ini adalah Cmax. Ya, kriteria max kita ambil dulu. Kita Cmin. Nah, selanjutnya kita akan buat function untuk menentukan Y max dan Y min ya. Kita bikin dulu public. Nggak kurang public lah. Public. Apa biar sama gitu ya. Nggak pakai public juga bisa sebenarnya. Oke, public. Kita bikin dulu ya. Public function Y max min ya, misalkan namanya itu. Kemudian kita tentukan ini copyin, plus ketik ya. Ini kita kopikan dulu. Ini berarti Y max misalkan. Kemudian bawahnya adalah Y min gitu. Kita tentuin. Nah, kemudian kita tentukan dulu kalau dia atribut ya, berarti dia berdasarkan atribut. Atributnya belum ada ya. Ini berarti kita bikin dulu atributnya ya. File yang isinya atribut, apa namanya, data yang isinya atribut di sini deh. Ini berarti atribut. Nah, atribut itu yang keberapa? Data yang ke 0, 1, 2. 0, kedua berarti. Atribut itu kedua. Nah, ini atribut. Oke, atribut. Kemudian kita panggil atribut. Nah, kita panggil atribut. Kemudian sekarang kita panggil Y min Y max-nya di sini ya. Y max Y min. Oke, sip dah. Ya, langsung kepanggil. Nah, berarti kita akan hitung ya. Kita akan hitung looping untuk menentukan dari for I sama dengan 0.
Oke, di mana I lebih kecil dari panjangnya this atribut ya. Kemudian I plus plus. Sekarang kita akan cek if ya. Jika this atributnya itu benefit di I dengan sama dengan benefit, maka kita push, maka kita push yang array pushnya untuk Ymax itu adalah punyanya Cmax gitu kan ya. Yang ke I. Nah, balikannya, kalau dia yang Cmin berarti yang pakai yang, kalau yang Ymin berarti pakai yang Cmin. Oke ya. Kemudian kalau else if ya, else if oke begini, ini kebalikannya nih. Ini kebalikannya, berarti ini yang Cmin, yang Yminnya jadi Cmax. Ya, kalau dia ternyata atributnya, ini kita copy, adalah cost. Itu ya. Oke, berarti kita udah tentuin, tinggal kita tampilin ya. Oke, kita tampilin dulu Ymax, Yminnya. Kita tampilkan. Kita tampilkan dulu ya. Sini pesawatnya udah kita tutup. Kita tampilkan berarti nomor 5 ya. Nomor 5 ya mirip ini deh. Mana nggak ada looping? Ya, dia nggak ada looping. Copy dulu. Kita lihat apa tadi? Nomor 5 itu mencari solusi ideal. Ini kita copy. Kita paste dulu di sini. Nomor 5. Salah. Taruh. Copy. Ini. Copy. Oke. Berarti ini nomor gak usah. Ini Y. Apa kodenya? Max Y plus. Max Y plus. Oke. Oke. Ini body aja nih. Oke, ini kita hapus ya. Kita hapus. Oke. Nah, kemudian ini tinggal ditampilin nih. Ini hapus dulu jadi bukan this. Top sys Ymax ke 0 ya. Gitu kan? Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Sabar. Oke. Oke. Mungkin nggak apa-apa ada C1 nya.
Oke, nggak apa-apa deh kita ini. Oke, ini berarti kita kasih 1, 2, 3, 4. Tapi yang bawahnya adalah Y-min ya. Y-min. Oke, sip. Ini berarti min Y. Ya. Oke, kita refresh. Nah, lihat nilainya 375, 371, 186. Ya, kita lihat di sini 371 ya, 315, 1855 sama ya. Yang penting ini maksudnya sama gitu ya. Sesuai. Max itu berarti diambil yang paling besar, tapi kalau dia yang cost, kalau dia cost, atributnya kita tampilin deh ya. Atributnya kita tampilin supaya jelas mana yang cost, mana yang benefit. Ini kita tampilin di bagian sini ya. Harus tampilin bagian sini. Ini kita ganti atribut. Atribut. Oke, ini berarti bukan max tapi atribut. Oke. Nah, kita refresh. Oke, benefit atributnya kayak gitu. Oke. Ini kasih 1. Si bintang deh katanya. Nah, dari refresh. Oke, atribut benefit ya, benefit. Oke, udah ketemu ya. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan ini nih. Mencari D plus dan D min untuk setiap alternatif. Rumusnya adalah Y plus ini dikurang dengan, untuk D plus itu dikurang dengan jalan, dikuadratkan, kemudian dijumlahkan untuk setiap kriteria. Ya. Jadi ini dikurang ini, dikuadratkan, diakarkan. Ini setiap itu. Tiga hasilnya ini. Nah, kemudian untuk yang D-min ini nilai kriteria ini, yang ini dikurangi Y-min ya, dikuadratkan, ditambahkan, diakarkan ya. Dikuadratkan, ditambahkan, dikuadratkan, ditambahkan, diakarkan. Oke ya. Maka kita bikin suatu function. Bikin function lagi kita di Topsys. Public function. Misalkan namanya D plus min. Gitu ya. Oke, sekarang kita bikin dulu this D plus min for each. Kita for each berarti pakai data yang normal ya, data ini. Nah, ini nih. Bukan. Nah, oke, data ini. Pakai data yang normal. Normal. Kita pakai ini. Kemudian kita tentuin bahwa this D plus ya sama dengan 0. Kemudian kita mau hitung ini kan ya, D plus sama D minnya ini sama dengan 0 juga. Kemudian untuk setiap Y max yang kita akan hitung, ya kita ambil aja misalkan Y max dengan 0, I count Y max
This plus max plus gitu ya. Nah, kita hitung. Nah, kita hitungnya ya. Berarti kita kurangi dulu antar mereka ya. Kurangi dulu ya. Berarti D plus itu adalah dis Y max ya, ya, dikurang dengan NB data di alternatif yang plus 1 ya kan gitu ya. Oh, udah nih. Kenapa error ya? Oh, itu kurang I. Nah, ini kan baru kurangin. Kemudian dia ada pangkatnya kan? Pangkat 2. Pangkat 2 berarti kita pakai POW. POW 2 gitu kan? Sudah kita pangkat, kita kurangi, kita pangkatkan, kita jumlahkan. Berarti di sini tetap plus. Oke, ya ini berarti yang eh, minnya juga gitu. Yang min kebalik berarti. D min, D minnya itu ini berarti Y. Ini berarti gini. Ini kurang Y min. Ya, kan berarti ini udah sampai di posisi ini ya. Tinggal kita akarkan. Nah, kita akarkan kan kalau setelah proses pangkatan dan penjumlahannya selesai. Berarti kita letakkan di luar ya. Di luar for. Terus kita masukkan saja dia langsung nilainya ke NB ya, NB yang berikutnya. NB itu kan ada berapa sih NB itu ya? Udah 5 kan ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ke-6 gitu ya. Bahwa yang N plus itu kita masukkan yang ke-6. Ini NB yang ke-6 sama dengan square di akar dari ini D plus gitu kan ya. Sementara ini yang D7 adalah akar dari D min gitu. Kemudian kita push array push this D plus min NB. Oke ya. Baik, kita masukin datanya ke D plus min. Oke, sekarang kita apa nih? Kita tampilin ya. Ini jalan dan ini. Oke, kita tampilkan. Kita tampilkan dia mirip dengan mirip sama ini ya kali ya. Ini aja kita copy ini, mirip ini kali dia. Copy aja. Ini berarti yang ke-6 ya. Ini kita kasih nama nomor gak apa-apa.
alternatif, kemudian D plus, kemudian sama D min. Oke, ini kita hapus. Oke, kemudian ini kita ganti pakai yang D plus min gitu ya. Terus D plus min. Oke, ini kita ganti DPM. DPM ini nomor alternatif DPM. Kita pakai DPM ini kita ganti DPM ya. Mas, ini yang mana nih? Aduh, beruntung belum ketukar. Yang ini ya. Oke. Dulu ini berarti DPM. DPM. Cuman kita nggak perlu nampilin semua, kita cukup tampilin yang ke-6 dan yang ke-7 ya. Karena 1 sampai 5-nya nilainya sama dengan yang normal dikali box itu. Nah, kita jadi ini kita hapus dulu ya. Dihapus dulu. Ini nomor normal nggak usah nomor ini nggak usah, dihapus aja dulu ini. Dihapus. Oke, terus kita jalankan. D plus minnya. Oh, mungkin belum dipanggil ya. D plus minnya. D plus minnya belum dipanggil. D plus min. Oh iya, belum dipanggil D plus min. Ini dulu. D plus min. Oke. Kemudian kita refresh. Nah, keluar ya. D-nya ini loh kok sama. Oh, berarti itunya belum diganti min ya. Belum diganti min. Gimana belum diganti min, Mas? DPM 7 harus sini kali salahnya nih ya. D min D plus D min itu D plusnya 268 3 268 3, kemudian B nya 3 268, oh sama betul. C nya 2 sama 219, oh betul. Ini panjang aja ya. Panjang kita bulatkan aja. Kita bulatkan di sini berarti. Round 3 misalkan. Round 3. Oke, kita coba lagi ya, refresh. Nah, demin, oke. Itu kata-katanya apa ya? Oh, ini kata-katanya. Yang ke-6. Mencari nah, gitu ya. Nah, refresh lagi. Mencari data setiap alternatifnya. Alternatif A segini. Selanjutnya kita yang ke-7 terakhir adalah mencari nilai preferensi. Oke. Mencari nilai preferensi. Mencari nilai preferensi. Oke, kita tampil di sini. Cari nilai preferensi. Mencari nilai preferensi.
Nah, mencari nilai preferensi ini rumusnya gampang ya. D D X min ya, dx min berarti si ini, setiap ini dibagi dengan jumlah D plusnya dan D ininya ya. D minnya dibagi oleh D min ditambah D plus. D minnya berarti ini ya. Ini dibagi oleh D plus dan D min. Itu setiap preferensi, ya setiap alternatif. Oke, kita coba. Ini nggak perlu, kita langsung aja tulis di sini berarti. Kita tulis lagi di sini langsung. Oke, sini berarti nilai preferensi langsung. Sorry, ini masih 6. Akhirnya 7 berarti ya. 7, ini kita mencari hasil preferensi. Oke. Sekarang ini mirip dengan ini ya. Oke. Mirip sama ini, sama sebelumnya. Nah, ini. Cuman dia nilai preferensi ya. Preferensi. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Oke. Ini kita hapus. Cuman dua. Nah, ini rumusnya kita masukin rumusnya tadi. Rumusnya adalah misalkan preferensinya ini sama dengan negatifnya ya. Yang negatifnya berarti kan yang ketujuh ya. DPM yang ketujuh dibagi dengan DPM ketujuh tambah DPM keenam gitu kan. Begini ya. Selesai kan? Dolar lupa. Dolar. Berarti ini preferensi. Titik koma. Udah, kita coba refresh. Nah, alternatifnya nggak ketampil. Alternatifnya di sini ya, 1. Ini DPM ke 0. Oke. Kita refresh. Nah, 05 tadi lagi hasilnya. 053, 052, 047. 053, 047 dulu, sorry. 053, 047, 052. 052, 047, oke. Kita bulatkan ke 2 ya. Sini kita tempatin berarti. 0. 3. Oke, kita refresh. Nah, 0,28. Dah. Ya, berarti dari sini kita bisa tahu bahwa yang terbaik adalah yang jalan A gitu ya. Karena paling tinggi, kemudian baru jalan jalan C, terakhir itu jalan B gitu ya. Itu hasil akhirnya ya, hasil akhirnya dari coding kita. Oke, ini kita lihat dulu ya codingnya. Kita besarin dulu deh. Kriteria bobot dan atribut. Kriteria bobot dan atribut. Oke, kemudian yang kedua, data alternatif. Data
alternatif ya, biar sama gitu sama yang lainnya gede-gede. Sama, oke, sip. Kita refresh. Oke, mudah ya. Nah, sip. Oke ya. Berarti coding dengan Topsys itu udah selesai. Ya, kita lihat dulu codingnya yang pertama. Pertama kita bikin data dari kriteria, data dari alternatif, kemudian kita panggil function-function yang sudah kita buat. Sini ada pembagi, kemudian ada normalisasi, kemudian ada bobot, kemudian ada normal dikali bobot, normalisasi dikali bobot, kemudian ada perhitungan C-min dulu, atau kriteria nilai minusnya berapa ya. Kemudian kita hitung C-maxnya dari normal dikali bobot untuk menghitung Y-min dan Y-max dan Y-minnya ini ya. Ini kalau benefit maka yang max itu jadi C-max, yang min jadilah C-min. Sementara kalau dia cost, yang Y-max itu C-min dan yang Y-min adalah C-max. Kemudian kita hitung D plus minnya ya. Seperti ini. Setelah kita hitung, sudah selesai. Kemudian kita tampilin data-datanya. Ini datanya. Sama 2 kita masukin data alternatif. Kemudian menghitung matriks normalisasinya ya. Ini tersatu. Menghitung keputusan normalisasi terbobotnya antara normalisasi dikalikan dengan yang terbobot ya. Kemudian ini nilai solusi positif, ini nilai D plus untuk D-min untuk setiap alternatif, kemudian ini untuk nilai hasil referensi. Oke, selesai ya. Oke, semoga Sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari OneString Lab, karena video selanjutnya akan mengenai coding perhitungan profil matching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL. Wassalamualaikum.